Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Fang Yuan saat ini dalam mode kultivasi, jadi dia terus mengulangi kegiatannya untuk menjelajahi alam mimpi. Tentu tidak banyak yang bisa di spotlight, jadi di saat yang sama kisah ini terus berkembang dengan cerita yang terjadi di waktu bersamaan di tempat yang lain. Misalnya, urusan dari Baining di perbatasan selatan, tepatnya di Gua Surga Baixiang. Kemudian Judu dengan kompetisi perang darah di dataran utara. Ada juga leluhur Suehu dan Nyonya Wan Shou yang tengah berusaha menyempurnakan Gu keberuntungan menyaingi surga. Lalu, Zhao Lianyun yang akhirnya memulai persiapan untuk pergi ke dataran utara. Nah, part kali ini kita juga akan kembali mendengarkan kelanjutan cerita ini. Namun disclaimer, semoga tidak menjadi pusing karena ceritanya akan terus lompat-lompat, pindah posisi, kadang di perbatasan selatan, kadang di benua tengah, dan kadang di dataran utara. Langsung aja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 248. Dataran utara. Kompetisi perang darah telah mencapai babak akhir. Kali ini Judu sendiri turun tangan. Dia berdiri di atas arena dengan gagah. Kemudian seorang wanita dengan pakaian bangsawan yang mempesona berjalan memasuki arena. Wanita ini bukanlah karakter sembarangan. Dia adalah Gong Wanting, istri dari Pangeran Fengxian. Namun meskipun begitu, reputasi Judu memang melegenda di dataran utara. Karena itu sekalipun Gong Wanting memiliki latar belakang yang tidak biasa, dia pun terlihat serius di depan Judu. Gong Wanting berkata, "Dominator Immortal, kau hidup sesuai reputasimu. Kamu telah mengalahkan Liu Xuanzhen dan Yao Yuanying berturut-turut. Terlepas dari apapun hasil pertarungan kita nanti, reputasimu jelas akan menggetarkan seluruh dataran utara." Mendengar perkataan itu, Liu Xuanzhen dan Yao Yuanying tampak masam. Bagaimanapun mereka adalah peringkat 7 dan pemimpin dari klan mereka masing-masing. Namun, pada akhirnya mereka kalah di tangan Judu. Jadi wajar kalaupun mereka merasa malu. Tapi kemudian, Judu berkata dengan sopan, "Bahkan jika saya telah mengalahkan mereka berdua, namun kekuatan mereka berdua itu nyata. Jika sebelumnya saya tidak berusaha dengan keras atau saya melakukan kesalahan kecil saja, maka itu akan menjadi kekalahan saya." Kali ini Judu benar-benar menunjukkan sikap dari seseorang yang berada di jalan kebenaran. Dia tidak merendahkan lawannya dan tidak sombong sedikit pun. Hal ini tentu membuat banyak orang merasa respect pada Judu. "Lady Gong, kali ini saya merasa terhormat dapat beradu pengalaman dengan Anda. Jadi, mohon untuk tidak menahan diri," kata Judu yang kemudian mengambil posisi bertarung. Gong Wanting tersenyum. "Dominator Immortal, keberanianmu sungguh patut diacungi jempol. Maka, mari kita bertarung." Setelah mengatakan itu, tubuh Gong Wanting mulai memancarkan cahaya berwarna keunguan. Kemudian, dari tubuhnya keluar beberapa gubilah pedang yang melesat dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 1000 gubilah pedang menyerang Judu. Judu yang mengembangkan jalur kekuatan mulai memperkuat tubuhnya sendiri, dan dia menghancurkan gubilah pedang dengan tangan kosong. Meskipun baru awal, tapi pertarungan keduanya sangat memukau.
Kekuatan keduanya sungguh luar biasa. Bahkan pelindung yang diletakkan di arena pun tidak dapat menahan benturan kekuatan mereka. Hanya dalam beberapa gerakan, arena pun hancur. Dan kini banyak orang yang mulai lari menjaga jarak karena mereka takut kalau terkena serangan nyasar. Pertarungan terus berlanjut. Bahkan setelah matahari terbenam dan terbit lagi, pertarungan masih belum selesai. Tidak ada yang bisa menebak siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Hingga hari kedua pun datang. Kini, kedua sisi telah kehilangan hampir seluruh akumulasi esensi abadi yang mereka kumpulkan selama ini. Selain itu, tubuh mereka juga sudah penuh dengan luka. Kini situasi menjadi semakin sulit. Bahkan para penonton kini tidak ada yang beranjak dari tempat persembunyian mereka. Semuanya menantikan hasil dari pertarungan ini. Kemudian, saat Judu dan Gong Wanting bersiap untuk melepaskan serangan terakhir, pilar cahaya turun dari surga putih. Kemudian, sebuah suara terdengar. Ini sudah cukup. Dari apa yang kami lihat, kami sudah mengambil keputusan bahwa kompetisi ini berakhir imbang. Di depan semua orang, kini Yao Huang, pemilik dari suara yang tadi, dan juga Bai Su akhirnya menunjukkan diri di depan semua orang. Tugas kalian telah selesai, maka tidak ada yang boleh bertarung lagi. Mulai dari sini, aku dan Dewa Surgawi Bai Su akan bertarung secara pribadi. Ini akan menjadi penentu siapa yang menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Sekarang, kalian beristirahatlah dan tunggu hasil dari pertarungan kami. Setelah mengatakan itu, Yao Huang dan Bai Su kembali naik ke langit dan pergi ke surga putih. Semua orang tampak mengamati, lalu mereka bisa mendengar dentuman yang mengerikan dari langit. Itu adalah pertarungan dari dua ahli peringkat 8. Keduanya bertarung di surga putih, karena kalau mereka bertarung di dataran utara, maka sebagian besar dataran utara akan rata dengan tanah. Judu kini melihat segalanya dan dia menghela nafas lega. Dia puas dengan hasil saat ini. Bagaimanapun, Judu juga tidak akan bisa melanjutkan pertarungan dengan Gong Wanting, karena dia adalah istri dari Pangeran Fengxian. Kalau sampai Judu membunuh Gong Wanting, maka Pangeran Fengxian bisa menuntut balas secara pribadi. Tentu saja Judu tidak mau akan hal itu. Terlebih, saat ini dia memiliki sekte Ju, jadi dia tidak boleh melakukan tindakan yang bodoh. Sementara itu saat ini, di dalam surga putih, Bai Su dan Yao Huang tengah duduk berhadapan satu dengan yang lain. Mereka tampak santai bermain catur sambil minum teh dan makan cemilan. Penampilan mereka ini sungguh jauh dari apa yang dibayangkan oleh semua orang. Karena semua orang berpikir bahwa saat ini kedua ahli itu sedang bertarung. Tapi rupanya bukan mereka yang bertarung, melainkan ada dua sosok yang rupanya menyerupai Bai Su dan juga Yao Huang. Yao Huang kini memuji. Bai Su, metode cloningmu benar-benar telah mencapai titik yang baru. Kamu bahkan bisa meniru hingga 30% dari kekuatan kita. Mendengar itu Bai Su menggelengkan kepalanya. Aku masih belum pantas mendapatkan pujian itu. Sebelumnya, kamu juga tahu bahwa aku telah menggunakan gerakan pembunuh ini untuk menyerang gua surga Heifan. Namun, hasil akhirnya gagal. Aku benar-benar merasa malu
Apalagi aku tahu bahwa surga panjang umur memiliki metode untuk membuat cloning yang dulu dibuat oleh yang mulia iblis surga pencuri. Dikatakan bahwa gerakan pembunuh itu dapat menciptakan cloning dengan kekuatan penuh dari tubuh aslinya. Bahkan, metodeku saat ini tidak bisa dibandingkan dengan mahakarya itu. Mendengar itu, Yao Huang tersenyum. Dia mengerti dengan jelas bahwa Baizu menyebutkan surga panjang umur dengan alasan yang kompleks. Karena itu, Yao Huang menanggapinya dengan positif. Jangan khawatir, selama para tetua dari surga panjang umur tidak menunjukkan diri, maka kita masih bisa mengabaikan dekrit panjang umur. Terlebih saat ini, konflik di antara kita hanyalah konflik internal dari jalan kebenaran. Ini tidak akan membuat para orang tua itu bergerak dengan tangannya sendiri. Mendengar itu, Baizu pun mengangguk. Dia setuju dengan apa yang Yao Huang katakan. Kemudian Baizu berkata, "Syukurlah bahwa rencana kita saat ini berjalan dengan baik. Karena rencana ini, sekarang aku telah mengundang banyak anggota dari jalan iblis ke sisiku dan juga Sekte Chu. Dengan begini maka kita dapat memperkuat jalan kebenaran." Yao Huang kemudian menyambung, "Benar, tapi Sekte Chu perlu dirubah." Baizu pun mengangguk. "Ya, aku pun setuju tentang itu. Aku juga sudah membicarakannya dengan Judu. Setelah semua ini selesai, maka Sekte Chu akan berubah." Setelah mengatakan itu, mereka melanjutkan obrolan sambil bermain catur. Kira-kira setelah satu babak permainan catur selesai, keduanya pun akhirnya turun dari surga putih dan memberikan pengumuman. Mereka mengatakan bahwa kemenangan adalah milik dari keturunan klan Huang Jin. Yao Huang menang tipis dari Baizu, dan Baizu mengakui kekalahannya. Hal ini tentu membuat Sekte Chu dan juga anggota dari klan Baizu menjadi muram. Tapi di saat yang sama, rupa-rupanya Judu tampak mengharapkan semua ini. Bagi Judu, situasi ini lebih baik. Karena kalau keturunan klan Huang Jin dalam kondisi hati yang baik, maka itu tidak akan membuat segala sesuatunya menjadi rumit. Ini akan sangat berbeda kalau sampai Yao Huang kalah. Situasi di dataran utara jelas akan terus memanas sampai akhir, dan itu hanya akan mendatangkan banyak kerugian. Tapi sekarang setelah Yao Huang dinyatakan menang, pengaturan pun dibuat, dan salah satu yang terkena imbasnya adalah Sekte Chu. Berdasarkan permintaan dari Yao Huang, Sekte Chu harus dihapuskan dan diganti dengan klan Chu. Karena untuk selamanya, dataran utara tidak akan pernah memiliki sekte. Oleh karena pengaturan ini, Judu pun tidak bisa menolak, dan mulai hari ini, Sekte Chu akan berubah menjadi klan Chu. Lalu sekarang, kita akan kembali ke perbatasan selatan. Kali ini, Fang Yuan kembali memasuki alam mimpi. Dia mulai menjelajahi lagi alam mimpi yang sebelumnya. Dan rupa-rupanya Fang Yuan telah melewati adegan ke-8, sehingga saat ini pencapaiannya kembali meningkat walaupun belum mencapai Grandmaster. Tapi saat Fang Yuan melangkah ke dalam adegan ke-9, Fang Yuan dibawa ke bawah laut. Di sana ada naga laut yang tak terhitung jumlahnya. Dan setelah Fang Yuan selidiki, misi dari adegan ke-9 ini rupanya adalah mengalahkan semua naga laut itu. Sayangnya, Fang Yuan hanyalah ahli peringkat 6 di dalam mimpi itu. Jadi mustahil baginya untuk mengalahkan ratusan
hingga ribuan naga laut yang bergerak di dalam air. Pada akhirnya Fang Yuan sadar akan posisinya. Dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Bahkan dengan gerakan pembunuh mengurai mimpi, dia tidak memiliki persediaan Gufana untuk mengatasi semua tantangan ini. Akhirnya, Fang Yuan pun menyerah dan keluar dari alam mimpi. Tentu, sebagai hukuman, jiwa Fang Yuan pun terluka. Tapi selama Fang Yuan punya gunyali, maka dia dapat memulihkan jiwanya seperti sedia kala. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan akhirnya menyelesaikan pemulihannya. Dia kini tampak menghela nafas panjang dan berkata, tampaknya adegan ke-9 adalah mimpi terakhir dari karakter utama di dalam mimpi itu. Dengan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa selamat saat menghadapi semua naga laut itu. Oleh karena itu, bijak karena Fang Yuan mengambil langkah mundur. Kalau tidak, maka dia hanya akan mati. Ujung-ujungnya jiwanya juga akan terluka. Selain itu, karena Fang Yuan memilih untuk mundur, dia tidak perlu menyia-nyiakan Gufana dari jalur mimpi. Setelah itu, Fang Yuan kembali memasuki alam mimpinya sendiri untuk mulai mengumpulkan material penyempurnaan Gufana dari alam mimpi miliknya sendiri. Dan setelah beberapa jam, Fang Yuan pun akhirnya mendapatkan material alam mimpi yang ia butuhkan untuk menyempurnakan Gu. Lalu setelah beristirahat sejenak, Fang Yuan biasanya akan melakukan deduksi untuk menyempurnakan gerakan pembunuh miliknya. Belakangan ini, Fang Yuan sedang sibuk menggabungkan gerakan pembunuh segudang diri dengan transformasi naga perak. Selama Fang Yuan melakukan aktivitasnya ini, semua berjalan dengan damai dan tentram. Sesekali Fang Yuan akan menerima laporan berkala dari Baitu, dan dari Baitu juga Fang Yuan akan mendapatkan informasi tentang perbatasan selatan ataupun tentang keempat wilayah yang lainnya. Inilah keseharian Fang Yuan saat ini. Dan kemudian kita akan berpindah lagi ke gua surga Bai Xiang. Kali ini Bai Ning telah memasuki fase terakhir dari perubahan naga. Bersemangatlah Tuan, Anda pasti bisa. Sebentar lagi Anda akan berhasil, kata Bai Xiang sambil memberi semangat pada Bai Ning. Di tengah formasi, Bai Ning kini sudah tidak lagi berwujud seperti manusia. Bahkan jika anak kecil melihatnya, anak itu pasti akan menjerit ketakutan. Wajah Bai Ning seolah-olah meleleh seperti lilin yang terkena api. Selain itu, matanya kini hitam gosong karena terbakar oleh api. Dan kondisi serupa juga terjadi di seluruh lubang di tubuh Bai Ning. Namun, meski sekarang Bai Ning sudah tidak lagi berwujud seperti manusia, dan dia juga telah menahan rasa sakit selama 48 hari terakhir, Bai Ning kini samar-samar terlihat masih tersenyum. Bai Xiang tahu bahwa keteguhan hati dari Bai Ning benar-benar luar biasa. Dan akhirnya, ini adalah fase terakhir. Bai Ning sudah memasuki hari ke-49. Tubuhnya kini benar-benar meleleh. Bahkan tulangnya pun ikut mencair. Tidak ada yang tersisa dari Bai Ning. Uniknya, kini tubuh Bai Ning yang mencair mulai berkumpul menjadi sebuah bola. Semuanya terlihat berputar dengan segala warna yang bercampur. Setelah beberapa waktu, bola itu berhenti bergerak dan kemudian perlahan mulai membesar. Setelah bola itu membesar dan yang terjadi berikutnya adalah ledakan. Cairan hitam menyebar ke segala arah dan di pusat ledakan itu terlihat tubuh putih bersih dari seorang gadis yang punya tanduk.
Ya, dia adalah Bai Ning. Bai Ning yang telah terlahir kembali. Sukses! Kita berhasil! Kata Bai Xiang dengan penuh semangat. Bai Xiang kini tampak memandangi Bai Ning dengan penuh kekaguman. Dan sesaat kemudian, Bai Ning perlahan bangun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Gunung 10.000 li dan 9 lapisan jurang terpencil. Hari ini aku bangkit dan mendapatkan kebebasan sejati. Suara itu terdengar seperti geraman naga. Namun, yang mengatakan itu adalah Bai Ning. Bai Xiang pun benar-benar kagum hingga berlutut di tanah. Selamat Tuan atas kehidupan baru Anda. Anda telah mendapatkan tubuh yang baru. Bai Ning pun akhirnya turun dari formasi. Dia kini terkejut. Apa yang terjadi? Aku merasa bahwa seluruh tanda daoku telah diperbarui. Namun kenapa aku masih menjadi seorang wanita? Suara Bai Ning kini telah berubah sepenuhnya seperti suara seorang wanita. Suara naga yang sebelumnya kini juga sudah menghilang. Bai Xiang yang mendengar pertanyaan Bai Ning tampak berpikir. Dia pun dengan hati-hati menjawab. Melihat kondisi Tuan, sepertinya tanda dao dari jalur transformasi yang Tuan miliki sebelumnya diterjemahkan sebagai tubuh asli Tuan. Sehingga saat dibentuk ulang, tubuh baru Anda juga menjadi tubuh seorang wanita. Lebih tepatnya, wanita dari ras manusia naga. Bai Ning terdiam. Siapa yang menduga ini akan terjadi? Semua tanda dao di dalam tubuhnya telah diperbarui. Bahkan tanda dao dari jalur jiwa yang digunakan sekte bayangan untuk mengikatnya pun kini telah hilang. Namun Bai Ning juga sadar bahwa selalu ada variabel yang tidak bisa dikendalikan di dalam penyempurnaan. Sayangnya, variabel itu muncul, dan itu adalah jenis kelamin yang ia miliki. Ini benar-benar seperti kutukan. Setelah merenung sebentar, Bai Ning bertanya, "Apa kamu tahu bagaimana cara agar aku bisa kembali menjadi seorang laki-laki?" Bai Xiang menjawab, "Ini mudah. Selama Anda menggunakan jalur transformasi, Anda dapat berubah menjadi laki-laki." Bai Ning menggelengkan kepala. Itu tidak menyelesaikan masalah. Aku adalah pemilik fisik jiwa es gelap utara. Tentu saja aku akan mengembangkan jalur es dan jalur salju di masa depan. Bai Xiang kembali berpikir. Kemudian dia berkata lagi, "Karena Tuan kini telah terlahir sebagai seorang wanita, maka itu menjadi kelamin Anda yang sesungguhnya. Namun jika memang Anda ingin mengubahnya, maka Anda harus menyelesaikan akar dari masalahnya. Anda harus mendapatkan gu rotasi yin yang. Selama Anda meningkatkannya menjadi gu immortal, maka Anda dapat kembali berubah menjadi seorang laki-laki." Mendengar itu, Bai Ning pun terdiam. Kembali gambaran seorang laki-laki muncul di benaknya. Dia berkata, "Sialan kau Fang Yuan. Aku tidak menyangka bahwa kau masih akan menjadi hambatan terbesar bagiku." Bai Ning kini tampak mendengus kesal. Bai Ning kini sudah naik ke tingkat immortal. Andai saja saat ini Fang Yuan masih di tingkat yang sama, maka Bai Ning pasti akan menemukan Fang Yuan dan memberinya pelajaran. Tapi sayang, Bai Ning sudah mendengar informasi tentang Fang Yuan dari Ying Wuxie. Dia tahu bahwa Fang Yuan memiliki Raja Wali yang punya kekuatan tempur peringkat 8. Artinya, tidak akan mudah bagi Bai Ning untuk membuat perhitungan dengan Fang Yuan. Bai Ning harus memutar otak lagi.
Dia harus membuat rencana untuk mendapatkan Guyang yang dibawa oleh Fang Yuan. Kemudian, sementara itu, saat ini, para tim elit dari benua tengah telah melakukan perjalanan menuju ke dataran utara. Namun, mereka tidak melewati jalur biasa. Mereka pergi melalui surga hitam. Peri Viking melihat semua orang pergi. Dia kini tampak menghela nafas panjang. Aku akan pergi bicara dengan putri kita, kata Peri Viking pada Feng Zhuge, yang mana kini dia masih tampak khawatir. Mendengar itu Feng Zhuge pun mengangguk. Rupanya dalam ekspedisi kali ini, Feng Zhuge dan juga Peri Viking tidak ikut ke dataran utara. Padahal, Feng Zhuge adalah jenius yang legendaris. Bahkan orang seperti dia tidak muncul dalam 1000 tahun sekali. Karena sekalipun Feng Zhuge hanya di peringkat 7, tapi kekuatan tempurnya setara dengan ahli peringkat 8. Seharusnya dia itu bisa menjadi senjata di dalam ekspedisi kali ini. Namun, rupanya pengadilan surgawi tidak mengizinkan dia untuk pergi. Sebagai gantinya, pengadilan surgawi mengirimkan 3 orang ahli dari peringkat 8 untuk ikut di dalam ekspedisi ini. Ya, sekalipun Feng Zhuge memikirkan berbagai alasan, tapi dia tetap tidak bisa menebak alasan dari Duke Long. Sementara itu sekarang, Peri Viking pergi menemui Feng Jinhuang. Feng Jinhuang kini tampak duduk di tepi danau dan memandangi permukaan air dengan pandangan mata yang kosong. Melihat putrinya yang seperti ini, Peri Viking merasa sangat sedih. Dia tahu benar bahwa putrinya sangat ingin menjadi peri generasi ini dari sekte Afinitas Roh. Dia sudah berjuang keras, tapi rupanya dia ditikung oleh Zhao Lianyun. Peri Viking menguatkan dirinya. Dia berjalan mendekati putrinya. Kenapa? Masih memikirkan posisi peri? Tanya Peri Viking sambil mengelus pundak Feng Jinhuang. Feng Jinhuang tersenyum tipis. Tidak, Bu. Aku hanya berpikir, kenapa bukan aku yang mendapatkan pengakuan dari Gu Cinta? Peri Viking lalu duduk di samping Feng Jinhuang. Dia mengelus rambut putrinya. Kalau itu alasan kegundahanmu, maka jawabannya cukup jelas. Gu Cinta tidak memilihmu karena kamu tidak memiliki cinta. Feng Jinhuang menoleh ke arah ibunya. Dia bertanya, "Mengapa aku tidak punya cinta? Memangnya cinta itu apa?" Peri Viking cukup berhati-hati dalam memilih kata sebelum dia akhirnya bicara. Cinta tidak sama dengan rasa sayang pada keluarga, teman, ataupun sahabat. Cinta itu adalah jenis afinitas yang lahir ketika kamu bertemu dengan lawan jenis. Sama seperti saat aku dulu bertemu dengan ayahmu. Cinta itu datang tiba-tiba dan tidak ada yang mengharapkannya. Cinta juga tidak dapat dipaksakan, karena semuanya terjadi begitu saja di dalam hatimu. Maksud ibu, cinta itu bergantung pada nasib yang datang secara tiba-tiba. Itu bukan gayaku. Aku tidak akan menyerah pada nasib. Jika itu aku, maka aku akan menemukan cinta, supaya aku diakui oleh Gu Cinta. Dengan begitu aku yakin, aku pasti akan mendapatkan Gu Cinta. Dan aku akan mendapatkan kembali posisi peri. Kalau menurut ibu, apakah aku bisa melakukannya?
Feng Jinhuang bertanya dengan wajah polos. Peri Viking tersenyum. Pada dasarnya apa yang dikatakan Feng Jinhuang itu jelas tidak mungkin. Tetapi karena putrinya kini kembali menemukan harapan, maka sebagai seorang ibu, dia tidak bisa menghancurkan harapan dari putrinya. Akhirnya Peri Viking berkata, tentu ada kemungkinan, walau sangat kecil. Namun untuk melakukan itu, kamu harus menemukan kekasihmu terlebih dahulu. Feng Jinhuang mengerutkan kening. Memangnya siapa laki-laki yang bisa menarik perhatian dari Feng Jinhuang? Seperti yang kita tahu bahwa di dalam sekte afinitas roh juga terdapat laki-laki. Namun jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, laki-laki yang seumuran dengan Feng Jinhuang bahkan tidak bisa bersaing dengannya. Semuanya terlalu payah sampai mereka tidak membuat Feng Jinhuang tertarik sedikitpun. Ditambah lagi, Feng Jiuge adalah ayah dari Feng Jinhuang, yang mana Feng Jiuge itu sangat berbakat, bahkan disebut sebagai jenius langka. Tentu, sebagai seorang putri, Feng Jinhuang menjadikan Feng Jiuge sebagai role model. Oleh karena itu, dari awal, standar dari Feng Jinhuang sudah sangat tinggi. Jadi, bagaimana mungkin ada yang bisa menarik perhatian dari Feng Jinhuang? Sementara itu di saat yang sama, Viking yang tidak terlalu mementingkan soal kekuatan ataupun bakat jenius, dia bertanya pada putrinya, saat ini, adakah laki-laki yang membuatmu tertarik? Feng Jinhuang menggelengkan kepalanya dan dia terlihat bingung. Melihat itu, Peri Viking hampir tertawa. Putrinya terlihat kebingungan dan sangat polos. Wajahnya terlihat imut. Lalu, Peri Viking bertanya lagi. Kalau begitu, aku akan mengubah pertanyaanku. Adakah pemuda yang meninggalkan kesan paling mendalam bagimu? Feng Jinhuang tertegun. Di dalam benaknya langsung muncul gambaran Fang Yuan. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah orang yang telah merebut Gunung Danghun darinya. Fang Yuan juga adalah satu-satunya laki-laki yang pernah berdiri di atas wajahnya. Ini adalah kekalahan yang sangat menyedihkan, sampai-sampai Feng Jinhuang tidak bisa melupakannya. Selain itu, ditambah satu hal lagi, baru-baru ini Fang Yuan adalah orang yang telah menyelamatkan nyawa dari ayahnya. Tentu, ini membuat perasaan Feng Jinhuang pada Fang Yuan menjadi sangat kompleks. Menyadari perubahan ekspresi dari putrinya, Peri Viking sadar bahwa dia telah salah bicara. Tunggu. Yang ibu maksud tentu bukan Fang Yuan. Jangan memikirkan dia. Dia adalah iblis dari dunia lain. Dia pernah menggunakan Spring Autumn Cicanda untuk lahir kembali. Umurnya yang sebenarnya mungkin jauh lebih tua dari ibu dan ayahmu. Belum lagi, dia adalah iblis yang terdaftar di dalam Dewan Penghakiman Iblis. Dia adalah orang jahat yang harus disingkirkan. Dia telah membunuh banyak nyawa. Dia menyebabkan kerusakan kemanapun dia pergi. Dia berbahaya, jadi lebih baik kamu tidak memikirkannya. Tapi Bu, dia adalah orang yang telah menyelamatkan ayah, kata Feng Jinhuang. Wajah Peri Viking pun menjadi serius dan dia berkata, kamu harus ingat bahwa rasa terima kasih dan permusuhan tidak dapat dicampur. Kamu harus menarik garis lurus dan membedakan keduanya.
Tentu, kita akan membalasnya karena dia telah menyelamatkan ayahmu. Itu adalah hutang budi kita. Tapi setelah itu, saat kita bertemu lagi dengannya, kita akan membunuhnya. Apa kamu sudah mengerti tentang batasan yang kukatakan? Ya Bu, aku mengerti, kata Feng Jinhuang mengangguk. Di saat yang sama, Fang Yuan yang tengah di alam mimpi tiba-tiba bersin. Dia menggosok hidungnya beberapa kali. Bahkan sekalipun dia berada di alam mimpi, tapi rupanya dia masih bersin karena ada orang yang membicarakannya di belakang. Luar biasa. Saat ini, Fang Yuan kembali mengumpulkan material untuk menyempurnakan Gufana dari alam mimpi. Dia telah berhasil melewati adegan pertama dari alam mimpinya, dan kini dia masuk ke adegan yang kedua. Kembali ke dataran utara. Di surga panjang umur, suara lonceng menggema ke seluruh penjuru surga panjang umur. Ini adalah gerakan pembunuh dari bel alarm. Kenapa alarm ini diaktifkan? Kata ujung bumi yang kita sebut saja DQG. Langsung aja nanti kita akan sebut sesuai dengan penyebutan kita ya, supaya lebih mudah untuk disebut. Di masa lalu, leluhur The Great Sun telah membuat pengaturan ini. Jika surga panjang umur dalam bahaya, maka alarm itu akan dibunyikan, kata Tianji, pemimpin dari 8 ekstremitas. Tapi Wu Hang Songxi sudah terjebak di dalam altar bencana dan keberuntungan. Bencana apa lagi yang akan datang? Kata Heiji. 8 ekstremitas kini saling bercakap-cakap. Kemudian Tianji berkata, jika kalian ingat, bahkan ketika Wu Hang Songxi menyerang, alarm itu tidak aktif. Tapi sekarang, alarm itu aktif. Artinya ada bahaya lain yang sedang mendekat. Ketujuh ekstremitas yang lain pun kini tampak bingung. Wang Ji bertanya, jika memang itu benar ada kekuatan lain yang sedang datang ke arah kita, lantas bagaimana kita mengatasinya? Sekarang, kekuatan kita digunakan untuk menyegel Wu Hang Songxi. Jika bahaya itu datang, kita tidak akan bisa menghadapinya saat ini. Di Qiuji memandang Tianji. Dia berkata, dalam situasi ini, kita hanya bisa membangkitkan keempat tetua penghancur abadi. Tianji pun setuju. Mereka tidak punya pilihan lain. Sementara itu, melihat ke-8 ekstremitas yang tampak panik, Wu Hang Songxi tersenyum. Aku tidak menyangka surga panjang umur akan sepanik ini. Aku penasaran, kekuatan apa yang menyebabkan semua kegaduhan ini? Saat Tianji hendak bicara, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Ini bukan bencana biasa. Bencana ini datang bersama dengan keberuntungan. Pada dasarnya, jalur keberuntungan adalah ketidakpastian. Seseorang yang mengembangkan jalur keberuntungan harus mengubah ketidakpastian negatif menjadi ketidakpastian positif. Dan ini juga yang menjadi dasar dari altar bencana dan keberuntungan. Mendengar suara itu, Tianji terkejut. Dia segera melihat ke arah suara itu. Dan di saat yang sama, ketujuh ekstremitas juga melakukan hal yang sama. Mereka semua mengepalkan tangan dan memberi hormat. Sementara itu, Wu Hang Songxi dapat menebak pemilik suara itu. Inikah tetua penghancur abadi dari surga panjang umur? Dan di saat yang sama, ke-8 ekstremitas berkata, kami memberi salam pada tetua penghancur selatan. Sedikit informasi tambahan.
bahwa surga panjang umur memiliki 12 petinggi, yaitu 8 ekstremitas dan 4 penghancur. 8 ekstremitas dikenal dengan Tianji, Diqiuji, Heiji, Wangji, Mosiji, Bianji, Jeisuji, dan Zenji. Kedelapan orang ini adalah ahli peringkat 7. Sementara 4 penghancur adalah para tetua, yang dikenal dengan julukan Tetua Penghancur Utara, Tetua Penghancur Selatan, Tetua Penghancur Timur, dan Tetua Penghancur Barat. Mereka semua berada di peringkat 8. Setelah itu, Tetua Penghancur Selatan kini telah menunjukkan dirinya. Dia berkata, "Ketika bel itu berbunyi, aku terbangun." Bel ini memiliki 3 nada panjang dan 2 nada pendek, tidak cepat dan juga lambat. Ini adalah kode yang menunjukkan bahwa Gu Cinta telah kembali ke dataran utara. Di masa lalu, Gu Cinta memiliki kekuatan untuk melawan nasib. Bahkan leluhur pun waspada terhadap Gu Nasib. Lalu untuk mendapatkan Gu Cinta, leluhur pernah membuat taruhan dengan pengadilan surgawi. Sayangnya dia gagal dalam taruhan itu, dan dia hanya bisa mengatur beberapa metode dari jalur keberuntungan untuk membunyikan alarm ketika Gu Cinta memasuki dataran utara. Leluhur The Great Sun juga meninggalkan pesan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan Gu Cinta. Sekarang, ke-8 ekstremitas akhirnya menyadari bahwa dugaan mereka sebelumnya telah salah. Sebelumnya mereka berpikir bahwa ini adalah bencana yang mengincar surga panjang umur. Tapi rupanya ini adalah alarm peringatan untuk surga panjang umur bahwa Gu Cinta telah datang ke dataran utara. Sepertinya dataran utara kedepannya akan menjadi medan pertempuran. Orang-orang dari benua tengah mereka datang dan berniat untuk merebut keberuntungan menyaingi surga yang dimiliki oleh Ma Hongyun. Di saat yang sama, sepertinya surga panjang umur juga akan ikut ambil bagian karena mereka ingin mendapatkan Gu Cinta yang saat ini dibawa oleh Zhao Lianyun. Dan tentunya ini akan menjadi kisah yang menarik ke depannya dan layak untuk dinantikan. Terlebih, Ane juga menantikan kapan Fang Yuan akan ikut campur di dalam masalah ini. Kita akan cari tahu lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.